Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada topik strategi pengembangan teknologi informasi. Bersama saya Muammar Kadafi, kita ikuti materi selengkapnya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait komponen dari proses perencanaan organisasi. Yang kedua adalah metodologi perencanaan bisnis yang digunakan organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan model-model bisnis. Lalu yang keempat, perencanaan strategi bisnis, teknologi informasi. Yang kelima, identifikasi strategi bisnis atau teknologi informasi. Yang keenam adalah perencanaan aplikasi bisnis. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah implementasi teknologi informasi. Komponen proses perencanaan terdiri dari sumber daya manusia, berupa team building, modeling, dan konsensus. Lalu evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan resource apa yang telah diperoleh organisasi. Kemudian menganalisa lingkungan bisnis, ekonomi, politik, dan sosial dari organisasi. Lalu mengantisipasi dan mengevaluasi akibat dari perkembangan di masa yang akan datang. Kemudian membangun visi bersama dan menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir adalah menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk pada komponen perencanaan organisasi. Komponen perencanaan ini digambarkan melalui diagram alir sebagai berikut. Yang pertama adalah meramalkan pengembangan di lingkungan internal dan eksternal yang meliputi analisis lingkungan organisasi dan evaluasi terhadap prestasi dan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah membangun tim, memodelkan organisasi dan menetapkan konsensus yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menetapkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan strategi ataupun taktik daripada kebijakan organisasi yang meliputi artikulasi dari rencana organisasi, kemudian mengembangkan metode dan implementasi serta kontrol terhadap suatu organisasi. Selanjutnya, metode kontrol ini kemudian dilakukan feedback sehingga dapat menjadi sarana evaluasi daripada organisasi. Lalu komponen perencanaan digambarkan ke dalam diagram siklus perencanaan sebagai berikut. Yang pertama adalah plan atau perencanaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah action. Nah, dari plan ke action kita memerlukan instrumen untuk membantu pelaksanaannya, yaitu berupa kepemimpinan. Lalu yang ketiga adalah result atau hasil, di mana proses untuk mencapai hasil adalah melalui proses produksi. Kemudian yang keempat adalah planning. Nah, untuk planning ini di mana dilakukan evaluasi dan perencanaan berikutnya yang berlandaskan pada proses learning atau belajar daripada hasil yang telah dicapai sebelumnya. Nah, hasil dari proses perencanaan adalah berupa rencana dari tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan organisasi atau bisnis terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Lalu perencanaan ini kemudian diturunkan menjadi visi bisnis atau visi organisasi, kemudian strategi daripada perusahaan, dan taktikal operasi.
dari perusahaan. Lalu diekspresikan dalam bentuk statement misi. Sebagai contoh adalah merekayasa dan memproduksi sepatu roda dengan kualitas terbaik dan menjadi produsen terkemuka. Lalu ekspresi dari strategi adalah sebagai contoh, yang pertama adalah menyingkirkan kompetitor melalui mekanisme merger, kemudian mengembangkan produk baru yang dikembangkan secara mandiri. Kemudian taktik atau strategi seperti contoh, pertama masuk untuk melakukan negosiasi dengan kompetitor, kemudian melakukan pembicaraan merger, lalu mulai konsolidasi fasilitas, kemudian menyelesaikan konsolidasi, lalu menyelesaikan jalur produksi selanjutnya, kemudian mengambil keuntungan 5% dari pangsa pasar. Kita masuk pada tahap perencanaan, di mana perencanaan ini terdiri dari yang pertama adalah scheduling, yaitu kapan material bahan baku itu diterima, kemudian proses pengiriman produk, lalu kapan meeting, serta tahap penjadwalan lainnya. Lalu yang kedua adalah proses budgeting, kemudian yang ketiga adalah alokasi daripada sumber daya yang dimiliki. Lalu metodologi perencanaan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan skenario dan pendekatan perencanaan untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Adapun skenario approach dapat membuat perencanaan lebih mudah, akurat, dan relevan untuk dunia bisnis sebenarnya yang dinamis. Kemudian tim yang terdiri atas para manajer dan planner berpartisipasi dalam latihan yang disebut micro word exercise. Lalu dalam micro word exercise mereka dapat menciptakan, mengalami, dan mengevaluasi berbagai skenario yang mungkin dapat terjadi di dunia nyata. Lalu perencanaan untuk keuntungan yang kompetitif, di mana perencanaan strategi bisnis atau IT melibatkan evaluasi dari potensial benefits. Lalu strategi opportunities matrix digunakan untuk mengevaluasi peluang-peluang potensial dari bisnis atau IT yang diusulkan, yang diukur dari resiko atau probabilitas daripada resiko. Lalu SWOT analysis berupa strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu digunakan untuk mengevaluasi dampak setiap kesempatan strategis yang mungkin bisa dimiliki perusahaan. Berikut adalah kuadran metodologi perencanaan bisnis yang merupakan hubungan antara strategi bisnis dan kemungkinan penggunaan IT terhadap bisnis. Ada 4 kemungkinan, di mana pada kuadran 1 terdapat resiko yang tinggi dan peluang yang tinggi. Lalu kuadran 2 ada resiko tinggi dengan peluang rendah. Kuadran 3 kondisi aman tetapi juga peluangnya rendah. Pada kuadran keempat dengan tingkat kesuksesan yang tinggi disertai dengan peluangnya yang tinggi pula. Kita masuk pada perencanaan dan model bisnis, di mana dalam perencanaan dan model bisnis ini kita harus tahu yang pertama siapa pelanggan kita. Jadi kita perlu mengidentifikasi pelanggan atau objek daripada bisnis kita. Yang kedua adalah value
apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian bagaimana strategi mengambil keuntungan daripada nilai yang diperoleh dari pelanggan. Kemudian yang keempat adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi nilai yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Dengan menerapkan model bisnis, perusahaan akan terbantu dalam menspesifikasi nilai apa yang ditawarkan pada pelanggan mana yang membutuhkan nilai tersebut. Kemudian pengorganisasian dan pengoperasian agar perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kita masuk pada identifikasi strategi bisnis IT, di mana strategi ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan di mana ia harus memusatkan strateginya dalam penggunaan teknologi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Nah, strategi ini disebut dengan strategic positioning matrix. Kemudian strategic positioning matrix digambarkan dalam kuadran 1-4 berikut, di mana merupakan hubungan antara external device dan internal device. Nah, external device berupa customer connectivity, competition, dan teknologi. Sedangkan internal device berupa e-business processes, kemudian collaboration, dan cost containment. Pada kuadran 1 terdapat global market dan penetration, di mana global market ini dipengaruhi oleh external device yang cukup dominan. Begitu juga penetrasi. Sedangkan internal device-nya kecil ya. Pada kuadran kedua terdapat cost dan efisiensi improvement, di mana external device maupun internal device pada posisi yang relatif rendah. Lalu pada kuadran ketiga memperlihatkan performance improvement in business effectiveness, di mana pada performance ini internal device yang dibutuhkan cukup tinggi sedangkan eksternalnya rendah. Lalu yang keempat adalah berupa produk dan service transformation, di mana hal ini membutuhkan internal device maupun external device yang cukup tinggi. Berikut adalah contoh strategi dari e-business. Yang pertama, transformation intermediary. Nah, contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Microsoft, Expedia, dan eBay. Kemudian infomediary seperti contohnya Home Advisor dan Auto Bytel. Lalu yang ketiga adalah market creator seperti yang dilakukan oleh Amazon.com. Dan yang terakhir channel reconfiguration seperti Cisco dan Dell. Kita masuk pada perencanaan aplikasi bisnis, di mana proses perencanaan aplikasi bisnis dimulai setelah fase perencanaan strategi bisnis terpenuhi. Nah, proses perencanaan aplikasi bisnis terdiri atas evaluasi proposal, investasi e-bisnis, dan aplikasi bisnis. Perencanaan bisnis kemudian ditunjukkan melalui alur sebagai berikut. Yang pertama adalah IT proposal for addressing strategic business properties. Lalu yang kedua, business case for investing in e-business project. Kemudian yang ketiga, planning for application, development, and implementation. Nah, investasi akan merujuk pada key objective yang terdapat dalam proposal. Kemudian masing-masing proses memberikan feedback
untuk proses berikutnya. Lalu, planning akan mempertimbangkan aspek investasi. Implementasi IT melalui e-business menyebabkan re-engineering atau perubahan pada proses bisnis perusahaan. Di antaranya perubahan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, lalu perubahan pada pengimplementasian produksi tepat waktu, lalu automatisasi daya jual. Nah, implementasi strategis dan aplikasi e-business merupakan katalisator terakhir bagi perubahan organisasi oleh teknologi informasi. Berikut adalah dampak perubahan bisnis akibat implementasi aplikasi IT dalam organisasi. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui grafik berikut. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara skop bisnis atau perubahan pada skop bisnis terhadap level perubahan itu sendiri. Scope of business terdiri dari single function, core processes, supply chain, extended value chain. Lalu levelnya terdiri dari efisiensi, model best practice, kemudian best practice, lalu redefine core business, di mana proses perubahan dimulai dari improve efisiensi, lalu proses re-engineering, sampai pada tahap new business initiative. Implementasi IT tentu saja memiliki tantangan dalam penggunaannya, misalkan dalam aspek portal internet misalnya. Tantangannya adalah berada pada tingkat keamanan, kemudian menentukan tujuan, waktu dan uang, memastikan kualitas data, membiasakan pada karyawan, kemudian pengorganisasian data, menemukan ahli teknik atau ahli dalam bidang IT tertentu, kemudian proses pengintegrasian, lalu aspek kemudahan dalam penggunaan dan penyediaan akses bagi seluruh user. Sedangkan tantangan pada aspek ERP, Enterprise Resource Planning, berupa pelatihan IT, perubahan kultur, kemudian mendapatkan SDM yang terbaik, kemudian berpindahnya dari satu platform ke platform yang baru, lalu berurusan dengan banyak situs dan partner secara luas, secara internasional, kemudian performa dan upgrading sistem, integrasi data dan scheduling serta perencanaan. Berikut ditampilkan hubungan antara tingkat kesulitan berkaitan dengan impact terhadap bisnis yang terbagi ke dalam lingkup operasional dan strategik. Aspek-aspek yang ditinjau berupa teknologi, proses, dan manusia itu sendiri. Pada aspek teknologi misalnya, pada skop yang strategik berupa enterprise arsitektur, kemudian supplier partnership, system integrators, outsourcing. Sedangkan pada aspek operasional ada teknologi selection, ada teknologi support, dan ada installation requirement. Pada aspek proses yang strategis ada ownership, kepemilikan, kemudian design, enterprise-wide processes, kemudian enterprise processes. Lalu pada aspek operasional ada change controls, kemudian implementation management, dan support processes. Lalu pada aspek manusia yang strategis ada pergantian kepemimpinan, kemudian loose control terhadap staff, kemudian eksekutif, sponsorship, dan support,
aligning and condition of satisfaction atau kenyamanan daripada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Lalu pada aspek operasional ada recruitment, retention, training, kemudian knowledge transfer atau transfer ilmu kepada bawahan atau staf baru misalnya. Demikian kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Perikanan Tangkap, khususnya pada aspek strategi pengembangan IT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.